Langit dini hari masih diselimuti kabut tipis. Cahaya rembulan samar memantul di genting-genting pesantren yang berembun. Suasana sunyi, hanya suara angin yang sesekali merayap di sela pepohonan. Di dalam sebuah bilik sederhana, seorang pria tengah terjaga dari tidurnya. Nafasnya terengah, matanya menatap hampa ke langit-langit yang remang. Keringat membasahi pelipisnya, seolah baru saja kembali dari perjalanan panjang yang melelahkan. Dia adalah Gus Ikdam. Di wajahnya terpancar kebingungan, bercampur takjub akan mimpi yang baru saja dialaminya. Bukan sekadar bunga tidur, mimpi itu terasa begitu nyata. Sosok berjubah putih berdiri di tengah cahaya keemasan, wajahnya teduh namun tak jelas terlihat. Suara sosok itu bergema lembut namun penuh wibawa. "Aku ini Ganji Raja, bukan Raja Ganjil." Kalimat itu terucap sekali, namun gaungnya terasa berulang-ulang, menggema hingga ke relung hati Gus Ikdam. Ia mencoba memejamkan mata, berharap bisa kembali ke mimpinya, tetapi bayangan sosok tersebut telah sirna, menyisakan tanya yang menusuk pikirannya. Dengan langkah pelan, ia bangkit dari pembaringan, duduk di tepi ranjang kayu yang berderit pelan. Tangannya terangkat, mengusap wajah, berusaha menenangkan gejolak yang tak dapat dijelaskan. Ditariknya napas panjang, lalu dihembuskan perlahan, seolah hendak melepaskan sesuatu yang mengganjal. Namun, bayangan sosok itu tetap bertahan dalam benaknya. Di luar bilik, suara ayam jantan bersahutan menandakan fajar semakin dekat. Gus Ikdam melangkah keluar, menyusuri pelataran pesantren yang masih lengang. Udara pagi yang dingin terasa menyentuh kulit, tetapi pikirannya terlalu sibuk untuk memedulikannya. Setiap langkah seolah membawanya lebih dekat pada makna mimpi tadi, namun jawabannya tetap kabur. Di sudut halaman, sebuah pohon sawo tua berdiri kokoh, saksi bisu perjalanan hidupnya sejak kecil. Di bawah pohon itulah dulu ia sering duduk bersama gurunya, mendengarkan nasihat yang tak hanya tentang agama, tetapi juga hakikat hidup dan makna di balik setiap peristiwa. Ingatan akan sang guru muncul di benaknya, terutama saat sang guru pernah berujar, "Setiap isyarat yang datang dalam tidur adalah pesan, tetapi tak semua dapat dipahami seketika. Ada yang harus dicari, dan ada pula yang akan terungkap pada waktunya." Gus Ikdam memejamkan mata, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. Perlahan, hatinya mulai tenang. Namun, pertanyaan tentang sosok berjubah putih dan kalimat Ganji Raja tetap menggema. Siapakah dia? Mengapa kalimat itu terasa begitu penting? Langkah kaki di atas kerikil memecah keheningan. Seorang santri muda menghampiri dengan kepala sedikit menunduk, memberi salam dengan suara pelan. Gus Ikdam membalasnya dengan senyuman tipis, namun pikirannya masih melayang. Santri itu pamit menuju masjid, sementara Gus Ikdam tetap di tempatnya, memandang ufuk timur yang mulai memerah. Saat sinar pertama mentari menyapu pepohonan, tekad di dalam hatinya mulai tumbuh. Mimpi itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang harus ia pahami, dan mungkin jawabannya terletak pada jejak para guru yang pernah ia dengar namanya, mereka yang tak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menjadi penuntun bagi para pemimpin negeri. Di antara nama-nama yang berkelebat di benaknya, satu nama muncul jelas, seolah dipanggil oleh bisikan angin pagi, guru sekumpul, Kalimantan. Seketika, hatinya bergetar. Entah mengapa, nama itu terasa terkait erat dengan kalimat, "Aku ini Ganji Raja, bukan Raja Ganjil." Langkahnya beranjak menuju masjid, tetapi hatinya telah memilih arah yang berbeda, arah yang mungkin akan membawanya pada perjalanan paling penting dalam hidupnya. Fajar yang menyingsing membawa hangat yang lembut ke setiap sudut pesantren. Di bawah rindangnya pepohonan yang menyaksikan perjalanan zaman, Gus Ikdam termenung sambil menelusuri lorong-lorong kenangan. Di sanubarinya terpatri kisah-kisah tentang mereka yang pernah mengarungi samudera kehidupan, meninggalkan jejak keberanian dan kebijaksanaan. Mengenang masa silam, Gus terbayang sosok-sosok agung yang pernah menginjakkan kaki di gerbang keheningan sekumpul, Kalimantan. Di sana, pemimpin-pemimpin besar pernah mencari pelipur lara, mendekap nasihat yang melampaui sekadar tatanan duniawi. Cerita tentang mereka yang dengan rendah hati menyapa sang guru mengalir bak arus sungai, mengiringi langkah para pemimpin menuju puncak pengertian yang hakiki. Di ruang perpustakaan tua pesantren, lembaran demi lembaran naskah usang menyimpan catatan perjalanan sejarah. Di antara tinta yang mulai pudar dan kata-kata yang terukir dalam bait puisi, tercatat renungan seorang presiden yang pernah berkata,
Kedamaian sejati lahir dari hati yang mampu menyatu dengan keadilan. Rekam jejak itu bagaikan lentera yang menerangi lorong gelap, mengingatkan Gus bahwa kekuasaan tak semata soal tahta, melainkan amanah untuk menyeimbangkan harapan dan tanggung jawab. Setiap kisah yang ia telaah menyuguhkan gambaran tentang sosok pemimpin yang mencari petunjuk bukan demi kemegahan, tetapi agar setiap keputusan menjadi pancaran cinta kepada tanah air. Bayang-bayang pertemuan yang penuh makna menyusup ke dalam relung jiwanya. Ia membayangkan suasana pertemuan yang hikmat, di mana keheningan menyatu dengan bisikan bijak sang guru. Angin pagi seolah menyampaikan pesan dari masa lalu, mengisyaratkan bahwa setiap langkah para pemimpin pernah disinai oleh cahaya kearifan. Semakin dalam menenggelamkan diri dalam kisah tersebut, Gus merasakan getaran harapan yang menguatkan tekadnya. Jejak para pemimpin itu tidak hanya menceritakan tentang ambisi dan kekuasaan, melainkan tentang pengorbanan dan pencarian makna yang sejati. Di antara baris-baris naskah kuno, ia menemukan secerca petunjuk yang mengaitkan mimpinya dengan sosok guru sekumpul, tempat di mana kebenaran abadi menunggu untuk diungkap. Gus pun menyadari bahwa setiap rekaman sejarah itu adalah penuntun, membimbing langkahnya menuju pemahaman mendalam atas pesan yang terukir dalam mimpinya. Dengan semangat yang semakin berkobar, ia melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu, membawa harapan untuk menemukan cahaya yang mampu menyatukan hati dan jiwa, sebagaimana para pemimpin agung pernah mengajarkan. Langit senja memancarkan semburat jingga yang merambat perlahan ke ujung cakrawala. Di pelataran pesantren yang mulai temaram, Gus Ikdam duduk bersila di bawah pohon sawo tua. Angin sore berhembus pelan, membawa keheningan yang terasa mengikat seluruh indera. Namun, pikiran Gus terus berputar, memutar-mutar makna kalimat yang seolah menjadi benang tak terurai. Aku ini Ganji Raja, bukan Raja Ganjil. Setiap kata terasa memiliki bobot yang tak terhingga, seolah menjadi kunci menuju pemahaman yang lebih tinggi. Namun, hingga saat itu, maknanya tetap kabur, bagaikan bayangan di permukaan air yang tak kunjung jernih. Suara langkah pelan memecah kesunyian. Dari arah gerbang, seorang pria parubaya melangkah mendekat. Sorot matanya teduh, senyum tipis menghiasi wajah yang mulai dimakan usia. Dialah Pak Khalid, sahabat seperguruan Gus Ikdam saat menimba ilmu di pesantren dahulu. Di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan lautan pengetahuan yang dalam, hasil dari perjalanan hidup yang tak sekadar berlabuh di satu dermaga. Gus, kenapa termenung sendirian di sini? Tanyanya lembut. Gus Ikdam mengangkat wajahnya, tatapan matanya masih menyimpan tanda tanya yang menggantung. Saya memikirkan sebuah isyarat yang datang dalam mimpi, Pak Khalid. Kalimat yang terus terngiang, aku ini Ganji Raja, bukan Raja Ganjil. Seolah ada pesan besar yang harus saya pahami. Tapi maknanya masih tersembunyi. Pak Khalid mengangguk pelan, seolah kata-kata itu bukanlah sesuatu yang asing di telinganya. Ia duduk di samping Gus Ikdam, membiarkan keheningan menjadi jembatan sebelum kata-kata menemukan jalannya. Ganji Raja dan Raja Ganjil, ujarnya lirih. Keduanya terdengar mirip, tapi maknanya bertolak belakang. Raja Ganjil adalah pemimpin yang berjalan sendiri, terpisah dari rakyatnya. Ia memerintah dari Menara Gading, memandang dunia dari ketinggian tanpa memahami denyut kehidupan di bawahnya. Kekuasaan menjadi beban yang memisahkan hatinya dari cinta kasih dan empati. Sebab itu, langkahnya terasa ganjil, tidak selaras dengan semesta. Suara Pak Khalid terdengar lirih, namun setiap kata meresap ke dalam kalbu. Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama, merasakan makna yang perlahan mulai terkuak. Sedangkan Ganji Raja, lanjut Pak Khalid, adalah pemimpin yang menjadi penyeimbang di tengah segala pertentangan. Ia bukan penguasa yang memerintah dari atas, tetapi pemimpin yang berjalan bersama rakyatnya. Hatinya terhubung dengan kehidupan di sekelilingnya, sehingga setiap keputusan yang diambil selaras dengan keadilan dan kasih sayang. Bukan kekuasaan yang menjadi tujuannya, melainkan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Angin sore kembali berhembus, seolah mengamini kata-kata yang baru saja terucap. Gus Ikdam terdiam, membiarkan setiap kalimat meresap ke dalam jiwa. Perlahan, bayangan sosok berjubah putih dalam mimpinya muncul kembali di benaknya, kali ini dengan cahaya yang terasa lebih terang. Tapi, Pak Khalid, tanyanya setelah beberapa saat, mengapa isyarat ini datang kepada saya? Apakah ini sekadar mimpi, atau ada sesuatu yang harus saya lakukan? Pak Khalid memandangnya dengan sorot mata yang penuh makna.
Setiap isyarat yang datang bukanlah kebetulan, Gus. Mungkin ini adalah panggilan untuk melanjutkan jejak para pemimpin yang pernah mencari petunjuk di tempat yang sama. Guru sekumpul di Kalimantan bukan sekadar seorang ulama, melainkan penuntun bagi mereka yang memikul amanah besar. Dan kini, mungkin giliranmu untuk memahami rahasia yang tersimpan di sana. Kata-kata itu bagaikan kunci yang membuka pintu kesadaran Gus Ikdam. Sebuah perasaan yang tak dapat dijelaskan meresap ke dalam sanubarinya, campuran antara tanggung jawab, harapan, dan kerinduan untuk menemukan makna yang selama ini tersembunyi. Langit yang tadinya jingga perlahan berubah gelap, namun di hati Gus Ikdam, cahaya baru telah menyala. Perjalanannya belum selesai. Justru, inilah awal dari perjalanan yang akan membawanya menapaki jejak para pemimpin terdahulu, menuju sebuah tempat di mana kebenaran menunggu untuk diungkapkan. Di bawah pohon sawo tua, Gus Ikdam memejamkan mata dan berbisik pelan dalam hati. Sekumpul, aku akan datang. Kabut pagi masih menyelimuti dermaga ketika kapal kayu berwarna coklat tua mulai berlayar meninggalkan tepian. Suara gemuruh mesin bercampur dengan deru ombak yang memecah permukaan air. Di atas geladak, Gus Ikdam berdiri diam, tatapannya menerobos cakrawala yang membentang luas. Angin laut membawa aroma asin yang menusuk hidung, namun pikirannya melayang jauh melampaui batas pandangan mata. Keputusan untuk berangkat ke Kalimantan tidak diambilnya dengan ringan. Percakapan bersama Pak Khalid 2 malam lalu terus terngiang di benaknya. Setiap kata terasa bagaikan benih yang perlahan tumbuh menjadi keyakinan. Kini, di bawah langit yang mulai terang, ia memulai perjalanan menuju tempat di mana rahasia kalimat, "Aku ini Ganji Raja, bukan Raja Ganjil," mungkin akan terkuak. Gelombang mengguncang lambung kapal, membuat beberapa penumpang kehilangan keseimbangan. Namun, Gus Ikdam tetap teguh di tempatnya. Jubah putih yang dikenakannya berkibar ditiup angin, seolah menjadi bagian dari samudera yang tak bertepi. Di kejauhan, garis pantai mulai memudar, digantikan oleh hamparan air yang membentang hingga ke batas langit. Beberapa burung camar terbang rendah, suaranya memecah keheningan yang terasa begitu dalam. Seolah menjadi pertanda, seekor burung melintas tepat di atas kepala Gus Ikdam sebelum menghilang di kejauhan. Tatapan matanya mengikuti arah terbang burung itu, lalu tanpa sadar, ia menggenggam tas kulit tua yang tergantung di bahunya. Di dalamnya tersimpan kitab-kitab kuno yang dibawanya dari pesantren, sebagai bekal pencarian makna yang kini menjadi tujuan hidupnya. Hari pertama pelayaran berlalu tanpa banyak kata. Malam tiba dengan selimut kegelapan yang hanya diterangi bintang-bintang. Di sudut geladak yang sepi, Gus Ikdam duduk bersila, tangannya bertaut di atas pangkuan. Suara deburan ombak menjadi latar belakang yang menenangkan, seolah alam sendiri tengah berzikir memuji kebesarannya. Dalam keheningan itu, ia memejamkan mata, mencoba merenungi setiap langkah yang telah membawanya ke titik ini. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Mendadak, angin laut bertiup kencang, mengguncang kapal dengan kekuatan yang semakin meningkat. Para penumpang berteriak panik, berpegangan pada tiang dan tali yang tersedia. Ombak besar menghantam lambung kapal, membuatnya miring ke satu sisi. Suasana berubah menjadi kacau, suara kayu berderak menambah ketegangan di udara. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam tetap duduk diam, meskipun tubuhnya berguncang hebat. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa-doa yang diajarkan gurunya sejak dahulu. Setiap kata yang terucap bagaikan cahaya kecil yang berusaha menembus kegelapan di sekelilingnya. Saat ombak terbesar menghantam kapal, waktu seolah berhenti. Dalam sepersekian detik, Gus Ikdam melihat bayangan samar di tengah gulungan air, sosok berjubah putih yang pernah muncul dalam mimpinya. Wajahnya tetap tak terlihat jelas, namun kali ini, sosok itu mengangkat tangan, seolah memberi isyarat untuk tetap bertahan. Ombak pun berlalu, meninggalkan kapal yang kini terombang-ambing di permukaan laut yang kembali tenang. Para penumpang saling memeriksa diri, bersyukur karena bencana telah terlewati. Di sudut geladak, Gus Ikdam membuka matanya perlahan. Nafasnya terengah, namun hatinya tetap teguh. Pengalaman tadi terasa lebih dari sekadar badai laut, itu adalah ujian yang harus dilalui sebelum melangkah lebih jauh. Ketika fajar berikutnya menyingsing, garis pantai Kalimantan mulai terlihat di kejauhan. Hutan hijau yang lebat membentang di balik garis pasir, menyambut setiap pelancong yang datang dengan janji akan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Di saat itu,
Gus Ikdam tahu bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan langkah mantap, ia turun dari kapal, menjejakkan kaki di tanah yang telah memanggilnya sejak dalam mimpi. Udara pagi yang lembab terasa menyusup ke dalam paru-parunya, seolah membawa pesan dari masa lalu yang menunggu untuk diungkap. Namun, di balik keteguhan hatinya, sebuah pertanyaan tetap menggantung. Apakah aku benar-benar siap untuk memahami makna dari kalimat itu? Di ufuk timur, matahari mulai terbit, memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru. Namun, bagi Gus Ikdam, cahaya sejati yang dicarinya mungkin belum terlihat, tersembunyi di balik hutan, di tempat di mana jejak para pemimpin terdahulu masih terpatri dalam diam. Langkah kaki Gus Ikdam bergema di antara pepohonan hutan Kalimantan yang menjulang tinggi. Udara pagi terasa lembab, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang masih basah oleh embun. Burung-burung berkicau di kejauhan, namun di balik keindahan alam ini, ada keheningan yang seolah memanggil namanya. Setiap langkah terasa bagaikan menuju sesuatu yang tak terlihat, tetapi semakin nyata di setiap jejaknya. Di bahunya, tas kulit tua yang berisi kitab-kitab kuno terasa semakin berat, seolah memikul harapan dan pertanyaan yang belum terjawab. Ingatan akan sosok berjubah putih dalam mimpinya terus mengiringi, membuat hatinya berdebar kian kencang. Ia tak lagi berjalan sebagai seorang santri biasa, kini, setiap detik terasa seperti bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang telah lama tersembunyi. Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar di antara semak-semak. Gus Ikdam berhenti, tubuhnya menegang. Angin berhembus pelan, membawa bisikan dedaunan yang bergesekan. Dalam keheningan yang mencekam, seorang lelaki tua muncul dari balik pepohonan. Wajahnya keriput, namun sorot matanya memancarkan kebijaksanaan yang tak ternilai. Jubah putih yang dikenakannya berkibar lembut, dan di tangannya tergenggam sebuah tongkat kayu yang tampak seperti bagian dari dirinya. Gus Ikdam, sapa lelaki itu dengan suara dalam yang seolah menggema di sekelilingnya. Langkahmu telah sampai di ambang gerbang yang tak terlihat. Namun, untuk melangkah lebih jauh, hatimu harus terbebas dari beban dunia yang masih kau genggam. Dada Gus Ikdam bergetar mendengar kata-kata itu. Entah bagaimana, lelaki ini tahu namanya, seolah waktu dan jarak tak pernah menjadi penghalang. Siapakah engkau, Kek? Dan bagaimana engkau tahu tentang perjalanan ini? Tanyanya dengan suara yang nyaris bergetar. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Aku hanyalah penjaga batas, yang ditugaskan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang siap yang dapat melangkah ke tanah sekumpul. Tempat itu bukan sekadar sebuah desa, melainkan persimpangan antara dunia nyata dan hakikat. Hanya hati yang bersih yang dapat melihat kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Gus Ikdam terdiam. Kata-kata lelaki itu seolah menusuk ke dalam sanubarinya, mengingatkannya pada setiap keraguan yang masih tersisa. Ia datang ke Kalimantan dengan harapan menemukan jawaban, namun kini ia sadar, jawaban itu tidak akan datang jika hatinya masih terikat pada ambisi atau kebanggaan pribadi. Lelaki tua itu melangkah mendekat, tongkat kayunya mengetuk tanah dengan ritme yang teratur. Sebelum kau melangkah lebih jauh, jawab pertanyaan ini, apakah kau datang untuk mencari jawaban bagi dirimu sendiri, atau demi mereka yang menanti cahaya di tengah kegelapan? Pertanyaan itu menggema di hati Gus Ikdam, membuatnya terdiam lama. Di sepanjang hidupnya, ia selalu mencari pemahaman yang lebih dalam, tetapi kini, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa pencariannya bukan sekadar untuk dirinya sendiri. Di pesantren, di desa-desa yang pernah disinggahinya, terlalu banyak jiwa yang haus akan petunjuk. Dan jika ia mampu menemukan cahaya itu, maka tanggung jawabnya adalah membawanya kembali untuk menerangi mereka yang tersesat. Dengan napas yang terasa lebih berat, Gus Ikdam mengangkat wajahnya. Sorot matanya kini memancarkan tekad yang lebih kuat. Aku datang bukan untuk diriku sendiri. Jika cahaya itu memang ada di sekumpul, maka tugasku adalah membawanya keluar, agar setiap hati yang gelap dapat menemukan jalannya. Lelaki tua itu tersenyum, kali ini dengan sorot mata yang penuh penghargaan. Maka, pintu yang tersembunyi kini akan terbuka untukmu. Ia mengangkat tongkatnya, lalu mengetuk tanah 3 kali. Dalam sekejap, angin berhembus lebih kencang, mengguncang dedaunan hingga bergemuruh. Cahaya keemasan muncul dari celah pepohonan, menerangi jalan setapak yang sebelumnya tersembunyi di balik rimbunnya hutan. Gus Ikdam memandang ke depan, melihat jalur yang kini terbentang jelas di hadapannya, menuju sebuah cahaya yang terasa hangat namun penuh misteri.
Lelaki tua itu melangkah mundur, perlahan menghilang di antara bayangan pepohonan. Suaranya yang terakhir terdengar samar, seolah datang dari kejauhan. Ingatlah, perjalanan ini bukan akhir, tetapi awal dari ujian yang sesungguhnya. Dengan langkah mantap, Gus Ikdam melangkah ke jalan yang kini terbuka lebar. Setiap langkah terasa semakin ringan, seolah beban yang selama ini menghimpitnya telah terlepas. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara azan yang menggema di udara pagi, memandu setiap langkahnya menuju tanah yang telah memanggilnya sejak dalam mimpi, sekumpul tempat di mana rahasia para pemimpin dan makna sejati dari Ganji Raja akan terkuak. Langkah Gus Ikdam menyusuri jalan setapak yang diterangi cahaya keemasan. Setiap jejak terasa menggema di hatinya, seolah bumi ini mengingat siapa yang melangkah di atasnya. Angin hutan berhembus lembut, namun udara di sekitarnya kian syarat akan sesuatu yang tak terlihat, sebuah energi yang menyusup ke dalam jiwa dan menggoyahkan batas antara nyata dan gaib. Di kejauhan, samar-samar terdengar gemericik air, berpadu dengan bisikan dedaunan yang bergesekan. Seiring setiap langkahnya, bayangan pepohonan perlahan memudar, berganti dengan hamparan padang rumput yang luas. Di tengahnya, sebuah sungai mengalir tenang, memantulkan cahaya mentari pagi yang mulai merayap di cakrawala. Namun, di seberang sungai itulah sesuatu yang tak biasa menanti, sebuah gerbang batu berlumut, berdiri kokoh tanpa dinding yang mengapitnya. Gus Ikdam terdiam, merasakan tarikan halus dari balik gerbang itu. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih padat, lebih hidup, seolah memisahkan dunia yang dikenalnya dengan sesuatu yang lebih dalam. Suara gemericik air kini terdengar bagaikan bisikan yang memanggil namanya. Namun, langkahnya terhenti di tepi sungai. Meski alirannya terlihat tenang, matanya menangkap bayangan yang bergerak di bawah permukaan air, bayangan yang tak sepenuhnya berbentuk, namun terasa memiliki kesadaran. Saat ia tengah ragu, suara pelan menggema dari balik gerbang. Langkahmu telah sampai di ambang pemisah, namun hanya mereka yang hatinya terbuka yang dapat melintas. Apakah kau siap untuk meninggalkan dunia yang kau kenal demi kebenaran yang mungkin tak pernah kau pahami sebelumnya? Dada Gus Ikdam bergetar. Kata-kata itu seolah menusuk ke relung jiwanya, memaksa ia untuk menghadapi pertanyaan yang tak mudah dijawab. Ia datang ke Kalimantan demi sebuah isyarat, namun kini, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian makna. Ada sesuatu yang lebih besar menanti di balik gerbang itu, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa ragu lagi, ia melangkah ke tepi sungai. Air yang jernih menyentuh telapak kakinya, namun saat tubuhnya merasuk ke dalam aliran, sesuatu yang tak terduga terjadi. Permukaan air yang tenang tiba-tiba bergolak, memancarkan kilauan cahaya yang menyilaukan mata. Ombak kecil menghantam tubuhnya, bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan serangkaian gambaran yang muncul langsung di benaknya. Ia melihat para pemimpin datang satu persatu, bersujud di hadapan sosok berjubah putih. Wajah-wajah mereka samar, namun auranya memancarkan kebijaksanaan dan kekuasaan. Ada yang mengenakan seragam militer, ada pula yang berpakaian seperti raja-raja masa lampau. Mereka semua memohon petunjuk bukan untuk kejayaan pribadi, melainkan demi keseimbangan dunia yang dipercayakan kepada mereka. Lalu, gambaran itu berubah. Sosok berjubah putih berdiri di puncak bukit, memandang ke arah dunia yang diliputi kekacauan. Suaranya menggema, meski bibirnya tak bergerak. Ganji Raja adalah penjaga keseimbangan. Ia bukan penguasa yang mencari tahta, melainkan penopang yang memikul dunia di bahunya. Bukan untuk dipuja, tetapi untuk menjaga agar terang tetap bersinar di tengah kegelapan. Gus Ikdam terengah, seolah udara di sekelilingnya menghilang. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat, seakan ditarik kedua arah yang berlawanan. Namun, di tengah pusaran itu, sebuah kesadaran perlahan menyala di dalam jiwanya. Perjalanan ini bukan lagi tentang menemukan jawaban, melainkan tentang menerima amanah yang telah dipilihkan untuknya. Tiba-tiba, permukaan air kembali tenang. Tubuh Gus Ikdam telah mencapai tepi seberang tanpa ia sadari. Napasnya memburu, namun hatinya terasa lebih ringan. Di hadapannya, gerbang batu kini memancarkan cahaya samar, seolah merestui langkah berikutnya. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan melewati ambang batas itu. Begitu ia melintasi gerbang, seluruh dunia seolah berubah.
Langit di atasnya bukan lagi biru, melainkan memancarkan cahaya keemasan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pohon-pohon di sekelilingnya bersinar lembut, seolah setiap daun memancarkan cahaya dari dalam. Di kejauhan, sebuah bangunan berdiri megah di puncak bukit, atapnya menjulang tinggi, memantulkan sinar yang memancar dari seluruh penjuru. Itulah Sekumpul. Langkahnya terasa ringan saat mendaki bukit yang dipenuhi bunga-bunga berwarna putih. Udara di sekitarnya membawa aroma yang menenangkan, seolah setiap hembusan napas mampu membersihkan hati dari segala keraguan. Namun, saat ia semakin dekat ke puncak, suara langkah lain terdengar di belakangnya. Gus Ikdam menoleh dan mendapati sosok lelaki tua yang ditemuinya di hutan kini berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya memancarkan sesuatu yang berbeda, sebuah pesan yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. "Perjalananmu baru dimulai," ucapnya singkat sebelum berbalik dan menghilang dalam kabut tipis yang tiba-tiba muncul. Gus Ikdam hanya bisa memandang ke depan. Di puncak bukit, pintu besar bangunan Sekumpul terbuka perlahan, memancarkan cahaya yang memanggil setiap jiwa yang siap menerima kebenaran. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk, siap menghadapi apapun yang menantinya di balik pintu itu, karena kini, tak ada lagi keraguan yang tersisa. Langkah kaki Gus Ikdam menggema di lantai marmer yang terasa hangat di bawah telapak kakinya. Udara di dalam bangunan Sekumpul terasa berbeda, bukan hanya karena keheningannya, tetapi karena setiap tarikan napas seolah meresap langsung ke dalam jiwa. Dinding-dindingnya memancarkan cahaya keemasan yang lembut, tanpa ada satupun lampu yang terlihat. Pada pilar-pilar batu yang menjulang tinggi, terukir kaligrafi yang berpendar samar, membentuk ayat-ayat yang terasa hidup, seolah berbisik di telinganya. Setiap langkah membawa Gus Ikdam semakin dalam ke ruang yang terasa tak berbatas. Suara dunia luar seolah telah terputus, menyisakan hanya detak jantungnya sendiri yang menggema di dada. Namun, di tengah keheningan itu, samar-samar terdengar suara lantunan zikir yang mengalun lembut. Bukan dari bibir manusia, melainkan dari udara itu sendiri, seolah bangunan ini bernapas bersama zikir para wali yang pernah singgah di sini. Di ujung koridor yang panjang, sebuah pintu kayu berukir motif bunga melati berdiri kokoh. Meski tak ada cahaya yang menerobos dari sela-selanya, Gus Ikdam merasakan tarikan kuat dari balik pintu itu, sebuah panggilan yang tak terucapkan, namun begitu jelas memanggil namanya. Dengan napas yang tertahan, tangannya terulur dan menyentuh permukaan kayu yang terasa hangat, seolah hidup. Tanpa perlu mendorong, pintu itu terbuka perlahan dengan suara derit lembut, seolah menyambut kedatangannya. Begitu pintu terbuka, cahaya menyilaukan menyergap pandangannya, membuatnya memejamkan mata sejenak. Udara di ruangan ini terasa berbeda, lebih hangat, namun menenangkan hingga ke tulang sumsum. Perlahan, Gus Ikdam membuka matanya. Apa yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Di tengah ruangan yang luas tanpa dinding, seolah langit itu sendiri menjadi atapnya, berdiri seorang lelaki berjubah putih bersih. Wajahnya bercahaya, namun tidak menyilaukan, tatapannya dalam dan lembut, seolah mampu menembus ke relung jiwa siapapun yang memandangnya. Tangannya terlipat di depan dada, dan di sekelilingnya, burung-burung putih kecil melayang diam di udara tanpa mengepakkan sayap, seolah waktu telah berhenti di tempat ini. Gus Ikdam langsung bersimpuh, lututnya menyentuh lantai marmer yang terasa hangat. Dada dan pikirannya terasa sesak oleh getaran yang begitu kuat, seolah seluruh rahasia dunia berkumpul di hadapan lelaki ini. Meski belum satu kata pun terucap, ia tahu siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Gus Ikdam, suara lelaki itu terdengar lembut, namun menggema di seluruh ruangan tanpa perlu meninggikan nada. Perjalananmu telah membawamu melampaui batas dunia yang kasat mata. Namun, ketahuilah, di hadapan kebenaran sejati, setiap hati akan diuji, bukan dengan pertanyaan, melainkan dengan pilihan. Gus Ikdam mengangkat wajahnya perlahan, meski cahaya dari sosok itu membuat matanya hampir berair. "Wahai Tuan," suaranya lirih namun tegas, "aku datang bukan untuk diriku sendiri, tetapi demi mereka yang menanti cahaya di tengah gelap. Jika aku dipilih untuk memikul amanah ini, maka berilah aku kekuatan untuk menjaganya." Senyum tipis terukir di bibir lelaki berjubah putih itu. Setiap pemegang amanah tidak pernah dipilih karena kekuatannya, melainkan karena hatinya yang mampu menanggung beban tanpa meminta balasan. Namun, sebelum cahaya ini kau bawa keluar,
kau harus memahami makna dari janji raja yang telah lama tersimpan di tempat ini. Seketika, lantai marmer di bawah Gus Ikdam berubah menjadi bening, seolah menjadi cermin yang memantulkan gambaran masa lalu. Di dalam pantulan itu, ia melihat seorang lelaki berwajah teduh yang mengenakan jubah putih serupa. Di hadapannya, berdiri para raja dan pemimpin dari berbagai zaman, bersujud dengan penuh penghormatan. Namun, lelaki berjubah itu hanya tersenyum dan mengangkat mereka berdiri, seolah mengatakan bahwa dirinya bukan untuk dipuja, melainkan untuk membimbing. Suara lelaki di hadapannya kembali terdengar, seolah berasal langsung dari benak Gus Ikdam. Janji raja bukanlah seorang penguasa yang duduk di atas tahta, melainkan penjaga keseimbangan yang hadir tanpa mahkota. Ia tidak memerintah dengan kekuatan, tetapi memimpin dengan keteladanan. Para pemimpin dunia datang kepadanya bukan untuk meminta kekuasaan, melainkan untuk memohon cahaya yang mampu menerangi keputusan mereka. Namun, tugas ini bukan tanpa ujian, karena setiap cahaya yang dibawa ke dunia akan selalu dihadang oleh bayangannya sendiri. Gambaran di bawah kaki Gus Ikdam berubah. Kini, ia melihat bayangan sosok-sosok yang pernah mencoba memanfaatkan cahaya itu demi ambisi pribadi. Wajah mereka dipenuhi keserakahan, namun setiap kali mendekati cahaya, mereka tersungkur dan hancur oleh kegelapan yang muncul dari hati mereka sendiri. Lelaki berjubah putih itu melangkah mendekat, hingga hanya berjarak satu langkah di hadapan Gus Ikdam. Tangannya terulur, dan seketika, ruangan itu terasa berhenti bernafas. Gus Ikdam, apakah kau bersedia menerima cahaya ini, meski kau tahu bahwa dunia tak akan pernah melihatmu sebagai pahlawan? Apakah kau tetap memilih jalan ini, meski setiap langkahmu akan selalu diawasi oleh bayangan yang menunggu celah untuk merenggut cahaya itu darimu? Detak jantung Gus Ikdam terasa menggema di seluruh tubuhnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, namun hatinya tak lagi bergetar oleh keraguan. Dengan suara yang mantap, ia menjawab, "Jika ini adalah jalan yang telah ditetapkan untukku, maka biarlah langkahku menjadi jejak bagi mereka yang mencari jalan pulang. Aku tidak meminta nama yang diingat manusia, asalkan cahaya ini dapat menerangi hati yang telah lama terjebak dalam kegelapan." Sejenak, keheningan yang begitu dalam menyelimuti ruangan, seolah alam semesta menahan napasnya. Kemudian, lelaki berjubah putih itu tersenyum, dan saat senyumnya terukir, seluruh ruangan dipenuhi cahaya yang begitu hangat hingga Gus Ikdam tak lagi merasakan batas antara tubuh dan jiwanya. Cahaya itu tidak menyilaukan, sebaliknya, ia terasa seperti pelukan yang telah lama dirindukan, membawa kedamaian yang tak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suara lembut lelaki itu terdengar untuk terakhir kalinya, kini bagaikan bisikan yang langsung meresap ke dalam jiwa Gus Ikdam, "Mulai saat ini, kau bukan lagi hanya seorang pencari. Kau telah menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Namun ingatlah, setiap cahaya yang kau bawa keluar akan selalu menarik kegelapan untuk mengujimu. Bersiaplah, karena ujian terbesar masih menanti di dunia yang telah kau tinggalkan." Seketika, cahaya di sekelilingnya memudar, dan Gus Ikdam merasakan tubuhnya melayang perlahan, seolah dituntun kembali ke tempat asalnya. Napasnya terengah, namun hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Kini, ia tidak lagi hanya seorang peziarah yang mencari jawaban, ia telah menjadi penjaga dari rahasia yang telah diwariskan sejak zaman para raja. Namun, di luar sana, bayangan yang telah lama menanti mulai bergerak, dan ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Udara malam terasa berat saat Gus Ikdam melangkah keluar dari gerbang sekumpul. Langit yang tadinya bercahaya keemasan kini berbalut kelam, dihiasi bintang-bintang yang berkilau redup seolah meramalkan sesuatu yang akan datang. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar samar, menambah kesan sunyi yang menggantung di udara. Langkah Gus Ikdam terhenti di tepi bukit, matanya memandang ke hamparan hutan yang terbentang luas di bawah sana. Namun, kali ini, pandangannya tak lagi melihat dunia yang sama. Setiap daun dan ranting seolah memancarkan denyut kehidupan. Udara di sekelilingnya bergetar halus, seolah menyimpan bisikan-bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah melewati batas dunia kasat mata. Namun, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang bergerak di bayang-bayang pepohonan, sesuatu yang tak terlihat, namun kehadirannya terasa menusuk hingga ke tulang. Gus Ikdam menarik napas dalam, merasakan beban tak kasat mata yang kini menjadi bagian dari dirinya.
Kata-kata sosok berjubah putih tadi masih terngiang jelas di telinganya, setiap cahaya yang kau bawa keluar akan selalu menarik kegelapan untuk mengujimu. Langkah kakinya berlanjut menuruni bukit, menyusuri jalan setapak yang diterangi cahaya bulan yang pucat. Setiap ranting yang terinjak memecah kesunyian malam, namun langkahnya tetap mantap. Kini, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Namun, baru saja ia melewati batas hutan, angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang asing, aroma logam yang samar, namun jelas terasa di ujung lidah. Langkah Gus Ikdam terhenti. Seketika, udara di sekelilingnya terasa lebih padat, seolah ruang di sekitarnya berubah menjadi labirin tak terlihat. Suara dedaunan yang bergesekan mendadak senyap, digantikan oleh keheningan yang begitu mencekam hingga setiap detak jantungnya terdengar jelas di telinga. Di tengah keheningan itu, suara tawa pelan terdengar, suara yang datang entah dari mana, namun terasa seolah berbisik langsung di telinganya. Apakah kau benar-benar percaya bahwa cahaya itu bisa mengubah dunia? Gus Ikdam memutar tubuhnya, namun tak ada siapapun di sekelilingnya. Hanya bayang-bayang pohon yang berdiri diam, seperti penonton bisu yang menyaksikan pertemuan yang tak terhindarkan. Namun, dari sudut matanya, ia menangkap bayangan yang bergerak cepat, melintas di antara pepohonan tanpa suara. Suhu udara turun drastis, membuat napasnya keluar dalam uap tipis di udara. "Malam, keluarlah," ucap Gus Ikdam tegas, suaranya memecah keheningan malam. "Aku tahu kau ada di sini." Tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dari balik pepohonan, sesosok bayangan perlahan muncul, langkahnya tak menyentuh tanah, melayang setinggi mata manusia. Wujudnya samar, seolah terbuat dari kabut hitam yang terus bergerak tanpa bentuk pasti. Namun, di tengah wajahnya yang tak jelas, dua mata merah membara menatap langsung ke arah Gus Ikdam, memancarkan kebencian yang terasa menusuk ke dalam dada. Cahaya dan kegelapan selalu berjalan berdampingan, suaranya terdengar bagaikan bisikan seribu lidah yang berbicara bersamaan. "Setiap langkahmu membawa terang, namun setiap jejakmu juga membangunkan bayangan yang telah lama tertidur. Dan aku, adalah bayangan yang dipanggil oleh langkahmu." Gus Ikdam merasakan darahnya berdesir, namun hatinya tetap teguh. "Jika kau datang untuk menghalangi jalanku, maka kau telah memilih tempat yang salah." Bayangan itu melayang lebih dekat, hingga jaraknya hanya beberapa langkah di hadapan Gus Ikdam. Udara di sekelilingnya bergetar, memancarkan aura yang membuat dedaunan di sekitar mereka layu dan jatuh ke tanah. "Menghalangi?" tanya bayangan itu, suaranya syarat dengan ejekan. "Tidak, aku datang untuk menawarkan sesuatu yang lebih berharga. Kau membawa cahaya yang dicari dunia, tetapi cahaya itu juga bisa menjadi kunci untuk kekuatan yang melampaui batas manusia. Bergabunglah denganku, dan kau akan melihat betapa mudahnya dunia ini tunduk di bawah kakimu." Suasana terasa semakin mencekam. Angin berputar liar di sekitar mereka, menciptakan pusaran dedaunan kering yang berputar di udara. Namun, Gus Ikdam tetap berdiri tegak, sorot matanya tidak goyah sedikit pun. "Cahaya ini bukan milikku untuk digunakan sesuka hati. Ia diberikan untuk dijaga, bukan untuk menguasai." Bayangan itu menggeram rendah, suaranya bergema hingga ke dalam tulang. Setiap cahaya akan memudar pada akhirnya, dan ketika itu terjadi, kegelapanlah yang akan menang. Tanpa peringatan, bayangan itu melesat ke arah Gus Ikdam dengan kecepatan yang tak terlihat. Udara di sekelilingnya meledak dengan kekuatan tak kasat mata, membuat pepohonan di sekitar mereka bergetar hebat. Namun, tepat saat bayangan itu hampir menyentuhnya, tubuh Gus Ikdam memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, memaksa bayangan itu mundur sambil melolong marah. Gus Ikdam mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya, cahaya itu memancar lebih terang, membentuk lingkaran yang melindunginya dari kegelapan yang mencoba merasuk. Setiap denyut cahaya itu membawa kekuatan yang berasal dari perjumpaannya dengan sang guru di sekumpul, kekuatan yang tidak untuk menghancurkan, melainkan untuk mengusir kegelapan dari setiap hati yang terjebak di dalamnya. Bayangan itu melayang mundur, tubuh kabutnya berkedip-kedip seolah kehilangan wujud. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, suaranya terdengar sekali lagi, kali ini lebih pelan, namun penuh ancaman. "Ini baru awalnya, kau telah membangunkan yang tersembunyi. Dan mereka tidak akan membiarkanmu melangkah tanpa ujian yang lebih besar." Angin berhembus kencang, memutar debu dan daun-daun kering ke udara, lalu semuanya terdiam.
Bayangan itu lenyap, meninggalkan keheningan yang terasa lebih dalam dari sebelumnya. Gus Ikdam menarik napas panjang, merasakan denyut cahaya di dadanya perlahan mereda. Meski malam telah kembali tenang, ia tahu bahwa pertemuan barusan hanyalah awal dari perjalanan yang kini telah memasuki babak baru. Bayangan yang dibangkitkan oleh cahayanya telah terlepas ke dunia, dan ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanannya, membawa cahaya yang kini menjadi bagian dari dirinya, cahaya yang harus tetap menyala, meski kegelapan terus membayang di setiap langkahnya.